Halo teman-teman semua, salam horor. Wih, sekarang gue salamnya beda ya enggak? Karena konten ini konten horor kedua gue. Nah, oke. Salam horor buat kalian semua dan buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman horor yang mungkin kalian masih dapatkan sampai sekarang, dan tentunya itu pengalaman kisah nyata kalian, bukan pengalaman cerita fiktif gitu loh. Nah, jadi kali ini gue tuh dibuat minta maaf sama sebuah pohon. Kok bisa ya? Nah, gue minta maaf kepada sebuah pohon pisang karena gue tanpa sengaja, tanpa sengaja membuat penunggu pohon pisang tersebut marah dan mau nyekek gue gitu. Aduh, gue merinding kan. Memang di horor ini nggak seserem cerita kisah nyata horor gue yang pertama gitu, tapi ini layak lah untuk di upload ke channel YouTube gitu. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jangan kemana-mana, tetap di sama saya dan nonton video ini ya. Biasa, saya disclaimer dulu. Jadi video ini adalah benar-benar video kisah nyata saya. Itu tahun 2006 salah, 2007 akhir. Jadi anak saya baru umur 1 tahun lebih dikit lah gitu ya, antara 1 dan 2 tahun. Kejadiannya begini ya, saya ada tur jalan-jalan ke Bandung, kemudian saya beli senapan gitu kan, senapan yang panjang. Tahu kan yang panjang ya kan, lo pasti semua tahu dah, panjang itu senapan buat nembak burung sebenarnya gitu. Udah gue beli kan, gue beli yang paling bagus waktu itu, ada di pinggir jalan tuh di daerah Ciamplas gitu. Udah gue beli, terus gue coba-coba di rumah, dador gitu kan, ke pohon yang gede-gede gitu, pohon mangga gitu kan, nembak. Dia nggak pernah berhasil, orang gue bukan seorang pemburu gitu kan. Terus karena gue nggak hobi nembak ya, jadi senapannya itu ya, senapannya gue simpen di atas lemari gitu kan, gue taruh atas lemari, trek udah. Nah itu terus lama nggak kepake. Nah pas gue lagi iseng tahun 2007 akhir, kan gue waktu itu kerja masih di pabrik ya, jadi libur gue cuma minggu. Nah, hari Minggu itu gue gak ada kerjaan kan, di rumah ngapain gitu kan, ya, beres-beres sudah gitu. Nah ngapain gitu kan, gabut juga nih gue nih. Nah akhirnya gue ada senapan di atas, gue ambil aja senapan ya kan, set gue ambil, terus gue bersihin sebentar, gue ambil pelornya kan, satu set tuh sama pelornya tempatnya gitu. Udah gue ambil pelornya, terus gue jalan ke depan rumah, bos senapan gitu kan. Gue jalan depan rumah, gue ambil, gue nembak apaan ya gitu kan. Nah akhirnya gue ambil botol aqua, kan segede gini botol aqua nih ya kan, segede gini. Terus gue, botol aquanya itu bukan botol aqua, gelas aqua kecil gitu, gelas aqua kecil gue taruh di depan rumah gue. Jadi dari pagar rumah gue ke depan 5 meter tuh banyak pohon pisang. Pohon pisang itu begini, pohon pisang itu nempel berjejer begini, nempel-nempel gitu banyak. Nah terus gelas aquanya gue ikat di pohon-pohon ya kan, ke pohon-pohon. Udah diikat pohon-pohon, gue mundur lagi dan masuk ke dalam teras rumah.
Jadi teras rumah gue, pagar, baru di sini pohon pisang. Nah disinilah gue ikat botol aquanya, gelas aquanya itu. Berarti gue nembak dari jarak sekitar 6 sampai 5 meter lah gitu. 5 sampai 6 meter. Nah udah gitu gue nembak dong ya kan. Gue nembak, gue isi pelor dulu ya kan, ceklek, udah gue kokang-kokang, kan itu kan senapan angin kan, gue kokang-kokang, udah gue kokang, gue keker tuh ke ini, ya namanya gelas aqua kan gede segini ya, kena des ya kan. Gue lihat ke botolnya, kena men, goyang-goyang ya kan, dia goyang-goyang pas tembak tuh, goyang-goyang. Udah gue balik lagi ke mana, ke teras gue kokang, gue isi pelor dulu, terus gue kokang-kokang lagi 3 kali ya kan. Gue keker lagi ke gelas aquanya, gue tembak, jedar ya kan. Seneng kan gue kan, wah kena men. Terus gue datang lagi ke botolnya, wah botol aqua mah gampang, gue bilang gitu kan. Apaan gitu ya, gue bukan apaan, gue mau nembak apaan lagi ya, kayak ini terlalu gampang ini kan gitu kan ya. Gue sombong gitu ya, karena kan ini gede dan gue sombong jadi pasti kena gitu kan. Terus gue bawa senapannya kan ke depan pohon pisang itu. Nembak apaan ya, gue bilang, ini ada pisang nih. Jadi kan pisang kalau belum berbuah kan gini nih, ini kan warna ungu gitu kan. Nanti kalau berbuah dia akan kebuka gitu kan, jadi kayak standar gitu kan. Nah ini masih bakal buah pisangnya nih ya kan. Nembak ini aja gue bilang gitu kan, iseng-iseng kan. Udah gue balik ke teras, gue isi pelor, tek ya kan. Gue tarik lagi, gue pompa ya kan. Gue tembak nih buah pisangnya yang tadi, yang belum jadi pisang kan. Gue tembak, jedar kan. Terus gue lihat dari jauh, kok nggak ada bekasnya dari jauh, dan dia nggak goyang sama sekali, diem aja gitu kan. Kalau kena kan goyang gitu kan, nggak diem. Masa nggak kena sih gitu kan. Gue keker gini kan, bener pas gitu kan. Kan dia lebih gede dari gelas aqua segini kan, dia lebih gede gitu kan. Aduh, gue datang aja ke buah pisangnya, gue pegang, lah kok nggak kena gitu kan. Gue mikir-mikir, gue tuh tadi ngeker pas di tengah lah, ini gelas aku aja kena gitu kan, kok nggak kena gitu kan. Gue ke teras lagi dah, masa sih nggak kena. Gue tambah penasaran kan, akhirnya gue masukin pelor lagi, gue pompa lagi ya kan. Gue keker lagi pas di tengah banget itu, gue keker, terus gue tembak, jedar gitu kan. Gue tembak, kagak kena. Gue liat dari jauh dulu, kagak kena dan nggak goyang kan. Gue garuk-garuk tuh di teras. Gue penasaran, gue keringetan kan. Gue masa sih gitu kan. Gue pegang lagi, gila bersih. Tapi gue nggak mikir itu horor gitu kan. Cuman gue heran kenapa nggak kena. Gue nggak mikir itu horor sama sekali. Cuman kok ini bersih banget gitu ya. Gue liat, kok bonggolnya bersih, buahnya kok bersih gitu kan. Gue aja kali yang bego gitu kan, nggak bisa nembak. Nah gue nembak lagi yang ketiga kali kan, yang 3 kali gue tembak. Gue masukin pelor lagi, ceklek, gue pompa 1, 2, 3, pompa, gue keker lagi, gue tembak lagi nih, jedar gitu. Nggak goyang juga. Gue pusing kan, gue heran kok kagak kena sih gitu kan. Tapi gue emosi lah, orang ini aja yang lebih kecil daripada buahnya itu kena gitu kan, sampai goyang-goyang gitu kan, wong gitu kan. Gue lari ke pohon pisangnya ya kan, agak kena. Gue pegang, gue balik ke teras, gue isi pelornya, jedet, gue kokang, gue marah, gue datengin ke pohon pisangnya. Ini bonggolnya nih kan, langsung gue tembak, mati lu gitu kan. Gue tembak ini, gue tembak gini, ponggolnya nih gue tembak, mati lu, gue bilang gitu kan. Ya udah, gue belum puas, gue isi lagi pelornya, gue kokang lagi kan senapan angin, gue tembak lagi, mati lu, gue bilang.
Gue lihat, lah kagak ada. Gue bilang, gue stres kan, lah kemana pelornya gitu kan. Gue heran, lah kagak ada. Kacau nih. Gue coba lagi dah. Gue bilang, yang ketiga ya kan, gue masukin pelor, gue kokang lagi, gue deketin gini langsung. Jadi ini bongo langsung gue giniin, langsung ketiga, udah mati lo. Baru itu ada tuh bekasnya kan, der. Nah, yang sebelumnya kemana nggak ada bekasnya gitu kan. Udahlah, gue bilang gitu kan. Gitu. Yang penting gue udah puas, udah ada bekasnya gitu. Karena kan gue heran gitu. Masa gue nembak dari dekat segini nggak ada bekasnya gitu kan. Dah mati lo, gue bilang gitu kan. Udah ada gue emosi-emosi, terus gue langsung beresin apa, senapan gue taruh lagi di lemari, gue taruh di atas, trek udah. Dan gue nggak berpikir bahwa itu ada efeknya, karena gue sambil emosi dan gue nggak ngerti ada apa gitu kan. Nah udah siang sore gitu kan, malam gue tidur main, gue malam kan, gue tidur. Nah pas gue tidur itu gue nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan horor, nggak ada gitu loh. Tidur aja gue gitu kan, ya seperti biasa baca doa, tidur baca gitu loh. Gue tidur main ya kan, gue tidur. Pas gue tidur gue ngimpi, mimpinya langsung ke intinya, jadi nggak pakai baca basa-basi gitu kan. Ngimpi itu, di ngimpi gue itu gue lagi tidur, gue ngeliat ke depan rumah gue, dari pohon pisang itu keluar hantu serem gitu. Bukan genderuwo sih, nenek-nenek, jadi rambutnya panjang gini kan, mukanya serem, giginya gitu kan, terbang ke arah gue kan. Gue lagi tidur, dia ngeliat terbang ke arah gue dari pohon pisang. Gue merinding banget ini gila ya kan, wah parah gitu kan, terbang ke arah gue gini, saat gitu kan. Saat dia ngomong, jangan ganggu saya. Terus dia mau nyekek gue gini. Pas dia mau nyekek gue gini, gue kan takut. Jangan. Gue bangun, astagfirullahaladzim gitu. Wah gila, gue bangun, gue merinding gitu kan. Pas gue bangun, wah gue mimpi, astagfirullahaladzim, gue mikir, wah gila, hantu pohon pisangnya menyekek gue gitu kan. Terus astagfirullahaladzim, terus gue baca ayat kursi kan. Gue kalau ada apa-apa gue baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum gitu kan. Nah, terus wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, amin. Gue sampai 3 kali 4 kali gue baca gitu kan. Gue merinding, gila serem banget men. Jadi gue diginiin men, jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim, gue bilang astagfirullahaladzim, gue kangen banget gitu kan. Jadi wah, nenek-nenek gitu keriting gitu, matanya gitu melotot gitu, mukanya serem gitu, pokoknya ya hantu serem gitulah. Nah terus ya udah, gue bangun aja gue, wah sampai kaget itu kan. Dan gue akhirnya gue bangun, gue duduk, gue nggak cerita ke siapa-siapa gitu kan. Itu jam berapa ya, jam 2 jam 3an gitu. Gue bangun, terus gue ke kamar mandi, baca doa, gue pipis, gue balik lagi, gue langsung baca kursi dulu, terus gue berusaha tidur gitu. Tapi gue nggak bisa tidur sampai subuh, karena kan takut gue kan. Gue kebayang sama apa namanya, hantu yang tadi mau nyekek gue gitu kan. Terus wah gue mikir, wah berarti kemarin gue nembak dari deket itu nggak ada bekasnya, itu berarti itu ya itu hantunya yang bikin. Gue bilang gitu, oh iya bener ya. Wah yaudah deh, ntar gue pagi-pagi gue kayaknya harus minta maaf nih, gue bilang gitu kan ke pohon pisang gitu. Udah gue sampai subuh kan juga nggak bisa tidur nyenyak akhirnya kan, bisa tidur nyenyak, tapi baca-baca terus gitu. Gue baca-baca terus, akhirnya gue pas pagi udah buru-buru deh tuh gue ya kan, buru-buru gue ke pohon pisangnya. Gue sampai gini men, bener lo percaya mau nggak gini, gue sampai gini, mohon maaf pohon pisang dan penunggu pohon pisang, kemarin saya nembak kamu gitu kan, sekali lagi minta maaf, jangan ganggu saya, mohon maaf gitu kan. Terus udah gue gitu, gue seperti biasa kerja gitu kan, aktivitas itu.
dan di tidur gue tuh aman gitu. Nggak ada gangguan lagi gitu. Wah, berarti bener ini gue kayak ganggu penunggu pohon pisang itu gitu. Nah, terus gue tambah percaya kalau memang pohon pisang itu ada penunggunya di depan rumah gue. Kenapa? Karena gue punya temen di pabrik kan, dia kayak orang bisa ngelihat gitu. Dia bilang ke gue gini, "Beng, depan rumah lo itu angker di pohon pisang, lo tahu?" Gue bisa lihat, dia bilang gitu kan. "Apa?" gue tanya itu. "Ya, paling banyak pocong," dia bilang gitu. Wah, gila, gue merinding. Yang bener lo? Ya bener sih, karena anak-anak kecil di sekitar rumah gue tuh selalu bilang putih-putih gitu, pohon pisang, tiang listrik gitu kan, gitu. Wah, gila, ini gue bilang depan rumah gue banget kan gitu kan. Tapi gue nyantai aja lah, gue bilang gitu kan. Ternyata bener, pas gue nembakin pohon pisang, nembakin buahnya, bener gue didatengin sama penunggunya, men. Aduh, ini pengalaman gue yang pengalaman pertama gue di rumah yang bikin gue ngeri gitu kan gitu. Ya sejak saat itu gue kalau mau main tembakan gue hati-hati gitu. Gue nggak mau nembak sembarang nembak dan baca doa bismillah gitu kan. Kalau gue mau nembak kan kita nggak tahu, kita nembak secara nyata kita nembak ke pohon, tapi secara tidak nyatanya kita nembak siapa gitu kan, gue nggak tahu gitu ya. Gitulah teman-teman, cerita horor kedua gue. Tolong kasih komen ya kalau teman-teman tertarik atau punya pendapat tentang cerita horor gue ini gitu. Thank you sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sorry kalau ada kekurangan dari video ini. Terima kasih, semoga menghibur. Bye bye, salam horor.